Adapun yang kelompok yang keenam dari kelompok dalam menerima kitabullah azza wa jalla adalah al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Mereka adalah bala tentara Allah azza wa jalla. Orang-orang yang telah membela agama Allah dan menghalangi musuh Allah subhanahu wa ta'ala merusak agamanya. Mereka lah yang menjaga kehormatan Islam, menjaga batas-batas tanah yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Mereka lah orang-orang yang memerangi musuh agar kalimah Allah azza wa jalla yang paling tinggi. Dan mereka lah orang-orang yang telah membayar, yang telah menjual harta, yang menjual jiwa, menjual waktu dan kehidupan mereka dengan murah karena kecintaan kepada Allah azza wa jalla dan karena hendak meninggikan kalimah Allah azza wa jalla. Mereka selalu berserikat, setiap orang-orang yang selalu menjaga syariat Allah azza wa jalla, sekalipun mereka berserikat di dalam pahala pada setiap orang-orang yang menjaga syariat Allah azza wa jalla, sekalipun mereka tidak berperang di jalan Allah azza wa jalla. Dan orang-orang yang disebut mujahidun, semua orang-orang yang menjadi sebab tegaknya jihad di jalan Allah, tegak jihad di jalan Allah azza wa jalla. Di dalam hadis bahwa yang akan masuk surga ketika seorang mujahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala memanah orang musyrik atau kafir, maka yang akan masuk surga adalah yang memanahnya, yang membuat panah, yang menjualnya, dan yang sebagainya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hal-hal seperti itu memudahkan makhluk agar berta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan takwa kepada Allah azza wa jalla. Dan lihat bagaimana nas dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada engkau perdagangan yang dapat menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Dari azab yang pedih. Sehingga bacaan yang dibaca oleh seorang muslim pada surat Saf tersebut akan mendongakkan kepala, akan membuat hati bertanya-tanya, apa perdagangan yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta dan jiwa kalian. Kemudian ketika dibaca potongan ayat tersebut, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa, alangkah beratnya. Seakan-akan jiwa ini terlampau berat untuk memberi harta dan jiwanya. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala tekankan pada ayat berikutnya, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian sekiranya kalian mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui, yaitu jihad di jalan Allah azza wa jalla lebih baik. Apa yang kalian berikan harta dan diri kalian lebih baik daripada apa yang kalian tidak berikan kepada Allah azza wa jalla dari harta dan diri. Kemudian seakan-akan seorang muslim ketika dia membaca ayat tersebut, dia bertanya, apa lagi pahala bagi kami kalau seandainya kami telah menyerahkan harta dan jiwa kami kepada Allah azza wa jalla, apa yang kami peroleh? Maka Allah subhanahu wa ta'ala sambung ayat tersebut, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala pada lanjutan ayat tersebut? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke surga-surga
yang di bawahnya mengalir sungai, dan rumah-rumah yang baik di surga Jannatu Adni. Itulah kemenangan yang paling besar. Seakan-akan jiwa bertanya seperti itu kami di dunia, itu kami di akhirat, ya Allah kami mendapatkan surga. Apa kami yang kami dapat di dunia dari kebaikan dan semacamnya? Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayat tersebut. Allah mengatakan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau kalian seandainya juga kalian mau lagi, maka yang lainnya adalah kemenangan dari Allah dan penaklukan dengan pada waktu yang sangat dekat, dan berilah kabar gembira bagi kaum mukminin. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini? Faya lillah ma ahla hadhihi al-alfaz wa ma alsaqaha bil qulub wa ma a'zamaha jazban laha wa tasyiran ila rabbiha wa ma altafa mawqi'aha min qalbi kulli muhibb wa ma a'zama ghina al-qalbi wa atyaba 'aishihi hina tubashiruhu ma'aniha. Apa kata beliau? Alangkah manisnya lafaz-lafaz ini, dan alangkah melekatnya di dalam hati, dan alangkah kuatnya tarikannya dan dorongannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah halusnya kenanya di dalam hati bagi setiap orang yang mencintai Allah, dan alangkah besarnya kekayaan hati dan kenikmatan hidup jika seandainya telah mengena makna di dalam ayat tersebut. Fanas'alullaha min fadlihi innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaannya, sungguhnya Dia paling mulia. Itulah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jalan yang telah dilalui oleh Khalid bin Walid, oleh Ubaidah bin Jarrah, oleh Amr bin As, oleh Ali bin Abi Talib, dan para panglima-panglima Islam yang lainnya, Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya, Surahbil bin Hasanah.